Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Hasneni dan Ibu Susanti? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum praktik hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Jadi saya Sahabuddin selaku observer atau pengamat. Kemudian Ibu Hasneni selaku coach dan Ibu Susanti selaku coachee. Baiklah, Ibu-ibu sekalian, dalam proses coaching ini ya, saya selaku pengamat akan mengamati rangkaian alur cerita dan kompetensi coach yang dinampakkan oleh coach. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada Ibu Hasneni. Ibu Hasneni selaku coach ingin mengembangkan kompetensi coach apa, Bu? Di dalam coaching ini, Pak, yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Ya, ada 3 ya. Ada Ya. Selain itu, Bu, mungkin ada 3 yang ingin dikembangkan, Bu. Selain itu pertanyaan berbobot juga, Pak. Pertanyaan berbobot dan presensi ya. Iya. Ya, baik. Iya. Berarti ada 3 kompetensi ya, Bu. Kemudian dari kompetensi itu tadi yang dijelaskan sama Ibu, ada pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, ada presence atau kesadaran penuh. Secara spesifik kompetensi mana yang ingin diobservasi, Bu? Saya ingin, Pak, nantinya fokus pada kompetensi memberikan atau mendengarkan aktif, Pak. Baik, itu ya, mendengarkan aktif. Terus indikator pencapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan, Bu? Saya nantinya menginginkan itu coach saya dalam hal ini Ibu Susanti bisa menyampaikan ide-ide cemerlangnya setelah saya mendengarkan dengan aktif, Pak. Ya, baik. Oke, berarti nanti dari mendengarkan aktif Ibu, apa yang diharapkan Ibu Hasneni? Tunggu, Bu ya, agak ada sedikit di sini. Apa yang dari Ibu Hasneni dalam melakukan coaching ini bisa tercapai ya, Bu? Baiklah, sekarang saya persilakan Ibu Hasneni dan Ibu Susanti mempraktikkan coaching. Untuk itu waktu dan kesempatan saya persilakan. Assalamualaikum Bu Hasneni. Waalaikumsalam Ibu Susan. Kenapa Ki Ibu? Ini Bu Neni, saya mau bicara dengan Ibu sebentar. Tidak kuganggu Jini waktu tak Bu? Oh iya Bu Susan. Alhamdulillah sekarang lagi santai-santai Jini Bu. Kenapa Ki Bu Susan? Apa mau dibicarakan? Kayaknya ada hal yang serius sekali nih nampaknya. Sebenarnya Bu, tidak Ji, cuma butuh Kak ini teman bicara Bu. Butuh Kak di coaching sebentar sama kita Bu. Oh siap Bu Susan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan di Bu Susan
Nah, Bu Susan mau bicara tentang apa? Eh, mau Kak sedikit bercerita tentang proses pembelajaran saya Bu di kelas. Oh, oke. Tentang proses pembelajaran tadi, Bu. Jadi, Bu Susan, dari pembicaraan kita sekarang yang mungkin tidak akan panjang, apa yang ingin kita dapatkan, Ibu? Jadi dari hasil pembicaraan ini sebenarnya saya mengharapkan Bu atau ingin mendapatkan jalan keluar atau tips-tips untuk cara pembelajaran saya yang menarik di kelas. Karena saya di sini selaku guru baru Bu yang mungkin eh, ada sedikit sesuatu sehingga saya merasa bahwa pembelajaran saya di kelas itu kurang menarik. Karena hal ini saya rasakan karena anak-anak itu kurang tertarik dengan cara mengajarku, Bu. Eh, ini nih sebenarnya, Bu. Bingung, Kak. Galau, Kak. Bagaimana seharusnya saya, Bu? Oh iya ya. Jadi mau ini tips dan cara pembelajaran yang menarik di kelas yang baru ini yang baru di Ibu Susan, karena merasa kalau anak-anak tak kurang tertarik dengan cara mengajar tak, Bu. Iya, Bu. Betul sekali. Mau, Kak, itu. Rasa seperti itu. Oh iya. Eh iya, nah merasa anak-anak tak itu kurang tertarik dengan cara mengajar tak. Itu dari mana, Ibu, sehingga kita ada perasaan seperti itu? Halo, Bu Susan. Iya. Iya, masa itu tadi kan merasa anak-anak tak itu kurang tertarik dengan cara mengajar tak. Itu perasaan dari mana, Bu, sehingga bisa muncul itu? Oh iya, Bu. Jadi saya merasa itu, Bu, bahwa anak-anak itu terlihat kurang fokus dan kurang bersemangat mengerjakan tugas dari saya, Bu. Saya juga merasa bahwa mereka itu seolah-olah melakukan sesuatu sesuka hatinya tanpa mengindahkan kehadiran saya di kelas, Bu. Mungkin ini menurut saya, Bu. Jadi mungkin karena masih guru baru, Kak, Bu, di sekolah itu yang saya tangkap. Kemudian mungkin juga karena belum ada ikatan emosional antara anak-anak itu dengan saya sehingga rasa untuk saling menerima itu belum ada. Kemudian di pikiranku itu, Bu, bisa jadi juga karena memang cara mengajar saya yang kurang menarik bagi mereka, Bu. Oh iya ya. Jadi Ibu Susan merasakan ada respon yang kurang baik dari murid karena Ibu Susan guru baru. Eh, Ya, atau karena cara mengajar tak yang kurang menarik. Terus iya. apalagi yang dirasakan Ibu Susan? Jadi kemarin itu, Bu, saya masuk di kelas 9 mengajar. Ah, kemudian eh, saya kasih tugas menulis tes cerpen. Nah, ternyata suasana kelas itu ribut, Bu. Tidak ada yang memperhatikan saya. Kemudian pada saat waktunya tugas dikumpulkan, cuma 3 orang yang menyetor tugasnya. Yang lainnya itu tidak ada yang menyetor. Dan tidak ada juga yang punya tanggung jawab. Maksud saya di sini, Bu, tidak ada juga yang melapor kepada saya untuk minta perpanjangan waktu mungkin atau melapor sama saya bahwa mungkin tugasnya susah atau tidak bisa dikerjakan sehingga mereka tidak mengerjakan. Eh, tetapi dia memperlihatkan, Bu, wajah-wajah cueknya, Bu, sehingga ini
membuat saya galau, buat saya merasa sakit hati, Bu. Menjadi sehingga saya merasa sedih. Iya, seperti itu, Bu. Iya, galau dan sedih. Iya. Terus apa yang membuat Ibu berpikir bahwa cara mengajar Ibu itu yang kurang menarik? Iya, Bu. Karena itu, Mi, Bu, merasa ya merasa kurang semangat ke mereka. Mereka saya lihat itu seakan tidak memperhatikan saya. Saya memberikan materi, mereka sibuk juga dengan aktivitasnya. Padahal Bu, ini saya sampaikan seperti ini sebelumnya di sekolah tempat saya sebelum mutasi ke sini, itu anak-anak menerima dan menyambut saya dengan baik. Setiap saya masuk di kelas, mereka selalu antusias mengikuti pelajaran saya. Eh, Bahkan Bu, belum waktunya jam pelajaran saya, itu mereka sudah datang ke ruangan guru untuk mencari saya, untuk memanggil saya masuk di kelasnya. Ini yang saya rasakan begitu berbeda di sini, Bu. Ya Bu Susan, terus apa yang membuat Ibu Susan berpikir lagi kalau mereka kurang respon karena Ibu Susan adalah guru baru? Bisa digambarkan Ibu lebih jelas seperti apa? Iya, Bu. Artinya saya berpikir seperti itu, Bu, karena saya melihat kalau gurunya yang masuk, Bu, dalam artian gurunya yang sudah lama mengajar di sini, itu saya perhatikan mereka itu cukup respon, cukup antusias, dan saya perhatikan tidak ada yang memperlihatkan gelagak atau aktivitas tidak mendengarkan gurunya. Nah, ini nih yang membuat saya berpikir bahwa mungkin karena saya guru baru sehingga mereka mungkin memberikan respon seperti itu, Bu. Ya, ya, ya. Eh, jadi menurut Ibu, kenapa bisa ada perbedaan pada siswa di tempat sebelumnya dengan siswa sekarang, Bu? Atau kenapa ada perbedaan respon yang Ibu lihat sikap murid kepada kepada Ibu Susan ya, dan kepada guru lainnya, Bu? Itu nih, Bu. Eh, Mungkin karena saya guru baru dan belum pernah kenal dengan baik, Bu. Eh, atau mungkin, iya, Bu, waktu saya di sekolah sebelumnya, itu saya selalu memberikan ice breaking. Baik itu sebelum saya masuk pada materi pelajaran, ataupun mungkin di tengah-tengah proses pembelajaran, kalau saya melihat mereka itu sudah jenuh, sudah bosan, saya biasa hentikan pembelajaran. Nah, kemudian saya memberikan ice breaking singkat. Kemudian setelah itu dan di akhir pembelajaran juga kadang-kadang tergantung bagaimana suasana kelas saat itu, Bu. Jadi mungkin itu ya, Bu. Jadi iya, yang ditunggu-tunggu oleh murid itu kayaknya ice breaking sehingga mereka bersemangat. Dan iya, itu tidak pernah saya, bukan tidak pernah ya, tapi belum pernah saya berikan kepada murid-murid di sini karena itulah saya mungkin baru belajar beradaptasi dengan mereka. Seperti itu, Bu. Iya. Kenapa tidak mencoba mengenal murid lebih dalam lagi atau memberikan ice breaking lagi, Bu? Kalau itu Ibu anggap seru. Oh iya, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Jadi saya akan coba lakukan itu, Bu. Terus apa langkah awal yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Jadi langkah awal yang akan saya lakukan eh, itu saya akan mencoba melakukan perkenalan lebih dalam dulu dengan murid.
sehingga bagaimana kedekatan itu bisa terjalin dengan baik, sehingga antara saya dan mereka itu bisa saling menerima. Kemudian yang kedua, saya juga akan mempraktikkan atau melakukan ice breaking yang pernah saya berikan pada siswa saya di tempat sebelumnya, Bu. Itu mungkin. Ya, ya. Sejauh ini Ibu Susan dapat pencerahan apa dari? Alhamdulillah, Bu, sudah dapat sedikit titik terangnya, dan alhamdulillah rasa galau itu sudah sedikit terkikis, Bu. Oh ya, nah sekarang Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan? Iya, jadi insya Allah, Bu, mulai besok, saya akan masuk di kelas dengan ceria. Kemudian saya akan berusaha melakukan pendekatan dulu dengan siswa-siswa saya, berkenalan lebih jauh tentang seperti apa keinginan-keinginan dari murid saya tentang saya. Kemudian setelah pendekatan-pendekatan itu sudah berhasil, nantinya kemudian saya akan mencoba menawarkan atau memberikan ice breaking yang saya sesuaikan dengan pembelajaran mungkin yang diinginkan oleh murid. Mungkin itu dulu, Bu, besok ya. Nah, sejauh ini apa lagi yang akan Ibu Susan lakukan? Ya, jadi mungkin sebentar saya akan mencoba mencari di internet, di YouTube tentang bagaimana tips atau mungkin cara ampuh untuk bisa mendekati murid agar kita sebagai guru itu mudah diterima oleh murid. Kemudian selain itu saya juga akan mencari informasi atau beberapa sumber tentang model-model ice breaking yang mungkin cocok saya gunakan di kelas. Dan satu lagi, Bu, saya mungkin akan bertanya juga pada Pak Pudik ya tentang ice breaking, di mana beliau itu terkenal sebagai Bapak yang memiliki berbagai macam kreasi ice breaking yang sehingga terkenal sebagai Bapak yang menarik pada saat memberikan proses pembelajaran. Ya, sebentar saya akan bertanya juga sama Pak Pudim. Ya. Ya, baik Bu. Nah, untuk keberhasilan Ibu, kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan? Jadi mungkin, Bu, 1 minggu ini saya akan mencoba melakukan itu. Kemudian dilanjutkan dengan minggu kedua, jadi mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu lah, Bu, untuk melihat bagaimana perkembangannya. Bagaimana mengetahui tingkat keberhasilannya, Bu? Oke, Bu, jadi insya Allah minggu depan ataukah 2 minggu mendatang, saya akan menemui Ibu kembali atau menghubungi Ibu kembali dan akan saya sampaikan lagi sama Ibu hasil setelah saya melakukan rencana saya hari ini. Sejauh mana tingkat keberhasilan saya menarik perhatian siswa untuk bisa kembali tertarik dan merespon saya dengan baik, menjadi gurunya yang mungkin diinginkan di kelasnya. Oh ya, oke. Kalau begitu, saya tunggu ya Bu minggu depan di tempat ini untuk mendengarkan cerita Ibu Susan lagi. Terima kasih banyak ini, Bu, telah mendengarkan saya. Saya sedikit merasakan lebih tenang. Artinya sebelumnya mungkin sempat galau, kembali lagi semangat saya, Bu. Tuh, bagaimana kembali kepada murid. Ya, terima kasih, Bu. Ya, oke, sama-sama Ibu Susan. Ya.
Sudah selesai, ibu-ibu sekalian? Ya, Sudah, Baik, Pak. sudah Pak. Terima kasih atas praktik coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Hasnini dan Ibu Susanti. Baik, Ibu Hasnini, setelah melakukan, mana Ibu Sunaini? Iya, ada aja. Oh, ada Jaki. Iya, iya. Setelah melakukan kegiatan coaching tadi, ya, apa yang menurut Ibu ini telah lakukan itu sejauh ini terkait nggak dengan alur tirta dan kompetensi coach itu, Bu? Oh iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah Pak, saya merasa bahwa apa yang telah saya perhatikan hari ini atau tadi praktik coaching itu barusan sudah memuat atau mencakup dari alur tirta. Itu mulai dari tujuan, terus indikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Kemudian kompetensi coach juga khususnya beliau mendengarkan aktif juga sudah saya lakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari antusias Ibu Susan dalam menemukan ide-ide baru atas permasalahannya, Pak. Ya, baik Bu. Nah, saya selaku pengamat juga akan menyampaikan hasil pengamatan saya terkait tentang coaching yang Ibu lakukan kepada coach Ibu Susan, ya, berdasarkan praktik coaching yang telah dilakukan tadi. Secara garis besar, betul tadi Ibu sudah menampakkan alur tirta, ya, sebagaimana yang Ibu sampaikan juga tadi secara jelas ya. Kemudian kompetensi coach yang secara spesifik berupa memberikan atau mendengarkan aktif juga telah nampak. Ya, nah terakhir kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil praktik coaching hari ini, Bu? Jadi kedepannya Pak, saya berharap bisa mengembangkan 2 kompetensi coaching lagi Pak, yaitu presence dan memberikan pertanyaan berbobot. Namun lebih jauh lagi tetap ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Pak. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu Hasnini dan Ibu Susanti telah melakukan praktik coaching tadi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Hasnini dan Pak Sahabudin? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah kali ini kita akan mempraktikkan proses coaching di mana sebagai coach adalah Pak Sahabudin dan sebagai coachi adalah Ibu Hasnini dan saya sendiri Ibu Susanti sebagai pengamat. Nah, pada praktik coaching kali ini saya sebagai pengamat akan mengamati tentang proses atau alur tirta serta kompetensi coaching yang akan diamati. Namun sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Pak Sahabudin selaku coach, kompetensi coaching apa yang ingin diobservasi atau diamati, Pak? Dalam hal ini yang akan diamati adalah presence, ya, ya, baik. Jadi kali ini yang akan diamati adalah tentang pertanyaan berbobot ya Pak. Ya, jadi saya persilakan kepada ya. Kehadiran penuh. Bisa diulangi Pak. Kehadiran penuh atau presence apa? Oh, kehadiran, maaf Pak. Jadi baik, jadi yang
mau fokus di observasi atau diamati pada praktik coaching kali ini adalah kehadiran penuh atau presence. Baiklah Pak Sahabuddin dan Ibu Hasneni, silahkan melakukan praktik coachingnya Pak. Baik, terima kasih observer. Kita mulai ya. Assalamualaikum Ibu Hasneni. Ya, waalaikumsalam Pak Sahabuddin. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Kebetulan sekali ini Pak. Bisakah saya minta waktunya sedikit Pak? Ada yang ingin saya perbincang-bincangkan sedikit dengan Bapak. Oh iya, baik Bu, dengan senang hati. Sebaiknya kita bicara di mana Bu ya? Di sini saja atau bagaimana? Bagaimana kalau di sini saja Pak, di ruangan ini saja Pak? Baik, ya mari silakan duduk. Jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Terima kasih Pak. Sebelumnya begini Pak, saya itu bingung dengan situasi murid saya di sekolah, terutama di kelas saya Pak. Saya merasa akhir-akhir ini murid-murid saya itu kurang fokus dan tidak konsentrasi pada pembelajaran di kelas. Mereka itu sepertinya sibuk dengan dunia mereka sendiri. Mereka kurang berminat untuk belajar. Hanya sebagian saja yang saya perhatikan dan saya lihat itu yang fokus mengikuti pembelajaran, Pak. Iya. Oh iya Bu, mereka itu tidak fokus dan konsentrasi dalam belajar Bu ya. Bagaimana Ibu merasa bahwa mereka itu kurang fokus dalam pembelajaran? Iya Pak, karena mereka itu saya lihat sibuk dengan diri mereka sendiri. Ada yang di bagian sana ada yang main-main, terus bahkan ada yang sebagian lari-lari, terus sebagian lagi ada saya lihat itu sepertinya senang mengganggu temannya Pak. Jadi mereka kayak sibuk dengan dunia mereka sendiri tanpa memperhatikan bahwa gurunya ada di kelas saat itu. Oh iya. Jadi Ibu ini merasa kurang diperhatikan oleh murid-muridnya ya. Ada lagi Bu, ada lagi yang lain yang Ibu rasa mengapa sehingga murid-murid Ibu ini kurang respon Bu? Ya Pak, mungkin ada ya Pak, mungkin dari segi metode mengajar saya barangkali yang kurang menarik. Barangkali itu ya Pak yang menjadikan saya, bukan saya, menjadikan anak-anak saya sehingga tidak fokus dan tidak konsen pada apa yang saya sampaikan di pembelajaran Pak. Iya. Nah sekarang saya ingin bertanya, sekarang metode apa yang bisa Ibu lakukan sehingga minat belajar murid Ibu bisa itu terfokus kembali Bu? Oh ya Pak, mungkin saya akan mencoba ini Pak, pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya akan memberikan pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid saya Pak. Ya, wah bagus itu Bu. Nah sekarang apa lagi rencana Ibu agar pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu sampaikan tadi ya itu bisa berjalan dengan baik Bu? Pak, mungkin ada beberapa cara yang mungkin akan saya lakukan. Yang pertama supaya kembali fokus ke pembelajaran, mungkin awal-awal saya akan memberikan kayak teknik-teknik bermain atau ice breaking Pak. Kemudian yang kedua mengelompokkan siswa, lalu membagikan tugas sesuai kebutuhan dan minat pada tiap-tiap kelompok. Mungkin itu yang akan saya lakukan Pak. Wah, kayak sepertinya rencana yang Ibu sampaikan itu sangat luar biasa sekali Bu ya.
saya yakin dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi, pasti murid-murid Ibu akan kembali bersemangat lagi belajar. Apa Ibu sudah merasa percaya diri lagi dengan sistem mengajar yang Ibu rencanakan ini, Bu, dengan teknik yang baru? Insya Allah Pak, insya Allah saya merasa percaya diri dan saya yakin kalau saya mampu melakukannya Pak. Ya, bagus itu ya. Nah, yang terakhir nih Bu ya, kapan rencana Ibu itu akan dilakukan, Bu? Rencananya tuh mungkin setelah akhir semester ini Pak, atau tepatnya di awal semester 2 di bulan Januari Pak. Ya, baik Bu ya. Saya tunggu kabar baik dari Ibu. Semoga yang direncanakan tadi dengan metode-metode yang baru tadi, Ibu mendapatkan kepercayaan diri lagi dan mendapatkan apa-apa yang sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Terima kasih banyak Pak sudah bersedia mendengarkan saya. Baik Bu, sama-sama. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas praktik coachingnya antara Pak Sahabuddin sebagai coach dan Ibu Hasneni sebagai coaching. Jadi secara garis besar hasil pengamatan saya bahwa Bapak dan Ibu itu sudah mempraktikkan alur tirta dengan baik. Itu terlihat dari sudah tergambarnya tujuan akhir dari apa yang ingin dicapai oleh si koci. Dan kemudian Pak Sahabuddin juga sudah memberikan memancing pertanyaan agar si koci itu memunculkan identifikasi kemudian reaksi aksi yang nantinya yang akan dijalankan, serta di bagian terakhir si koci juga sudah memberikan tanggung jawabnya dengan nanti akan melaporkan hasilnya. Kemudian kompetensi coaching berupa present ini juga sudah terlihat dengan baik, di mana Pak Sahabuddin sebagai coach itu sepenuhnya sudah hadir mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Ibu Hasneni selaku coaching. Nah, untuk Bapak Sahabuddin sendiri, kira-kira apa refleksinya dari hasil coaching yang baru-baru sudah dilakukan? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Saya merasa bahwa apa yang saya praktikkan barusan itu sudah memuat atau mencakup dari alur tirta, itu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kompetensi coach khususnya tadi Princess ini juga sudah saya lakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari Ibu kemudian yang menemukan ide-ide berupa praktik mengajar yang akan dilaksanakan nanti di awal tahun ajaran baru. Saya kira begitu Ibu. Ya Pak, ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira kompetensi coaching apa lagi yang Bapak yang ingin lebih kembangkan atau praktikkan lebih dalam lagi? Ya, untuk kedepannya masih ada sebenarnya dua yang kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama tentang pertanyaan berbobot, kemudian kedua adalah pertanyaan berbobot, kemudian kompetensi mendengarkan hati. Ya. Saya rasa itu sudah akan juga. Terima kasih atas waktunya Pak Sahabuddin dan Ibu Hasneni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susan, terima kasih Ibu Hasneni. Terima kasih. Yeah. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahabuddin dan Ibu Susan.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Ibu, Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Baik. begini. Ya. Begini ya, Ibu, Bapak, sebelum praktek coaching kita mulai, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ibu Hasneni selaku pengamat dari Pak Sahabuddin selaku coach dan Ibu Susan selaku coach. Ya, baiklah dalam proses coaching kita kali ini, saya selaku pengamat akan mengamati rangkaian alur tirta dan kompetensi coach yang disampaikan oleh coach. Namun sebelumnya saya terlebih dahulu ingin bertanya kepada Ibu Susan. Nah, Ibu Susan selaku coach ingin mengembangkan kompetensi coach apa? Iya, terima kasih Bu Hasneni. Jadi saya selaku coach, insya Allah ingin mengembangkan kompetensi coaching presence, kemudian memberikan pertanyaan bobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif. Berarti ada 3 kompetensi ya Ibu. Nah, kemudian dari ketiga kompetensi tadi yang Ibu sebutkan, mana yang secara spesifik yang Ibu ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya rasa itu penting semua, namun dalam proses praktik coaching kali ini, saya mau spesifikkan Bu untuk diamati pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot Bu. Ibu, Oh iya, ingin menghadirkan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Terus ya. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan oleh Ibu? Jadi indikatornya Bu, saya berharap ketika saya mampu memberikan pertanyaan berbobot, coach saya dalam hal ini Pak Sahabuddin itu mampu memberikan apa istilahnya, mampu menumbuhkan kompetensi-kompetensi, atau saya mampu menggali apa kompetensi yang dimiliki oleh Pak Sahabuddin untuk bisa mengatasi masalahnya. Ibu, Ibu Hasneni, didengar Bu? Mungkin audionya yang Berarti nanti dari pertanyaan berbobot Ibu, apa yang Ibu harapkan dalam melakukan coaching ini Iya, bisa itu Bu. tercapai ya Bu? Ya, iya. Baiklah, sekarang saya persilakan Pak Sahabuddin dan Ibu Susanti mempraktikkan coaching. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Kasih Bu. Assalamualaikum Pak Sahabuddin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat-sehat saja kan? Begini Pak, saya dengar dari beberapa rekan guru, Bapak itu jarang bergaul dengan rekan lainnya, dan lebih suka menyendiri saat jam istirahat. Kemudian saya memperhatikan Bapak kayaknya terlihat kurang bersemangat, Pak. Kira-kira apa penyebabnya ini, Pak? Iya, belum jawab salam Teh Budi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Iya. ini, Bu. Iya, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini kabarnya baik, Bu, sehat. Oh iya, Bu. Kok Ibu tahu sih? Ya memang akhir-akhir ini Bu, ini Bu, agak apa namanya? Saya kayak malas bergabung dengan teman-teman, kayak berkecil hati, kayak kurasa saya itu apa namanya, merasa tersisih bergabung dengan teman-teman, karena saya lihat ini teman-teman yang lain
itu apa namanya, pemahaman terhadap teknologinya itu bagus, Bu. Dia mahir teknologi, IT, bisa ada yang sudah jago edit video, bikin apa namanya, slide pembelajaran, presentasi. Iya, sedangkan saya ini ya begitu, Ibu. Makanya akhir-akhir ini saya lebih cenderung menyendiri dibandingkan dengan bergabung dengan teman-teman. Iya, jadi itu penyebabnya. Oh itu ya Pak. Kalau bisa Pak, bisakah saya sebentar mengcoaching Bapak? Ya bisa sekali, Bu. Nah, justru ini sebenarnya saya dekat-dekat sama Ibu ini. Siapa tahu Ibu punya kesempatan mau ke coaching, Kak. Alhamdulillah. Makanya saya mendekat-dekat sama Ibu. Dan Oh, alhamdulillah saya tersambut. Iya. oh iya Bapak. Baik, jadi waktu kita ini ke depannya Pak itu kan hanya pendek ya, mungkin Iya. sekitar 15 menit. Kira-kira Pak, dari proses pembicaraan kita dalam coaching ini, tujuan apa nantinya yang Bapak harapkan bisa Bapak dapatkan setelah proses coaching ini? Ya, mungkin Bu, saya bisa mengembalikan kepercayaan diri saya, bisa lagi aktif dan bergaul dengan teman-teman. Setelah mendapatkan mungkin solusi atau apa yang menjadi penyebab tadi yang disampaikan, ya, semoga apa namanya, hasil coaching ini memberikan manfaat bagi saya sehingga itu tadi yang saya sampaikan dari awal, bisa mengembalikan kepercayaan diri saya. Ya Pak, ya jadi tujuan dari coaching ini itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Bapak ya. Iya. Iya. Eh, nah, Bapak bisa disampaikan kembali apa yang menyebabkan Bapak merasa kurang percaya diri Pak ini? Iya, begini Bu. Tadi saya sampaikan sebelumnya itu teman-temanku hampir semua sudah mahir dengan teknologi, terutama yang apa namanya, yang booming sekarang, bagaimana kemudian bisa edit video, bikin video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sekarang itu yang banyak digunakan itu aplikasi kan, Pak Bu. Terus terang Bu, saya itu kalau pulang ke rumah itu tidak memiliki banyak waktu luang, Bu. Kalaupun ada Hmm, waktu luangku, saya gunakan untuk hal-hal yang bukan untuk meningkatkan pemahaman saya terhadap teknologi, khususnya itu tadi yang editing video, ke apa namanya. Kemudian saya malu, Bu. Saya malu belajar dengan teman-teman. Anggap diriku bahwa saya kurang, untuk bertanya ke teman-teman itu susah sekali kurasa, Bu. Jadi saya merasa malu untuk bertanya kepada teman sejawat, khususnya mereka yang sudah mahir tentang edit video itu, Bu. iya, itu ya Pak. Iya, Bu. Begitu ya Pak. Jadi kemudian Bapak merasa belum mahir, merasa belum mampu di bidang IT ya Pak. Iya, Bu. Iya. Kira-kira bisa Bapak jelaskan lebih jauh atau berikan gambaran mengapa Bapak merasa kurang mampu melakukan hal itu? Iya. Sebenarnya Bu, saya bisa sebenarnya, tapi saya kurang percaya diri, kemudian kurang mau belajar, Ibu. Ya, kemampuan kurang apa namanya? Saya belum bisa menggali potensi diri saya untuk belajar, Bu, terkait tentang yang saya sampaikan sebelumnya, Bu. Ya Pak. Jadi saya menangkap bahwa alasannya itu Bapak merasa kurang mampu karena Bapak merasa kurang percaya diri ya. Iya, Iya. Dan dari situ Bapak merasa juga bahwa Bapak kurang mampu menggali potensi-potensi yang Bapak miliki seperti teman yang Bapak miliki sebelumnya. Eh, nah, kira-kira apa Bapak punya kemampuan atau kemampuan apa yang Bapak miliki untuk bisa mengembangkan potensi itu?
Ya, ini pertanyaan yang susah saya jawab, Bu, tapi saya mungkin jawabnya begini, Bu. Kalau saya itu, Bu, sebenarnya orangnya itu tertantang untuk mengetahui sesuatu, kemudian mempunyai kemampuan untuk maju dan memajukan potensi yang ada dalam diri saya. Walaupun saya tahu dalam diri saya ini banyak kekurangan, Ibu. Ya, mungkin seperti itu. Iya, jadi Bapak sadar ya, Bapak Iya, tahu iya. bahwa Bapak punya kekuatan, punya potensi, dan keinginan untuk maju dari potensi yang Bapak miliki tersebut. Tetapi Bapak juga merasa bahwa Bapak itu masih memiliki banyak kekurangan. Nah, Iya. bisa kira-kira digambarkan, Pak, atau dijelaskan kira-kira kekurangan seperti apa yang Bapak miliki itu? Lebih jelasnya, kekurangan apa itu, Pak, yang Bapak miliki? Iya, kalau saya, Bu, kekurangan saya itu, Bu, itu, Ci, kadang waktu-waktu luang saya di rumah dan di sekolah tidak saya gunakan untuk menggali potensi saya, untuk belajar, untuk mengembangkan keahlian saya, khususnya di bidang IT, Bu. Nah, itu dia saya kekurangan saya, Bu, itu di situ. Meskipun saya tahu bahwa diri saya ini punya potensi, Bu, untuk itu. Iya. Apakah dari kekurangan itu Bapak tidak memiliki apa istilahnya cara untuk bisa menghilangkan kekurangan itu, dalam artian apa yang mungkin Bapak pikirkan supaya kekurangan Bapak itu bisa hilang dan kekuatan Bapak yang muncul. Iya, baik, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya, betul-betul berbobot ini. Jadi sepertinya saya harus mulai dari diri, Bu. Ya, mulai dari Iya, diri. dari Saya ingat dengan sesuatu, Bu, kalau berbicara mulai dari diri. Ya, mungkin saya harus kembangkan potensi dari dalam diri saya, kemudian mengurangi rasa malu saya, kemudian bisa mengatur seefektif mungkin waktu saya, terutama di rumah. Kalau saya punya waktu senggang, saya harus banyak-banyak belajar lagi, dan khususnya dalam mengembangkan potensi saya dalam belajar IT, Bu. Nah, sudah ada ya sedikit gambaran mau seperti apa. Nah, kira-kira setelah mendapatkan gambaran seperti ini, bahwasanya Bapak harus begitu meluangkan lebih banyak waktu. Nah, langkah pertama yang Bapak akan lakukan itu seperti apa, Pak? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Kalau yang pertama mungkin saya lakukan, Bu, karena memang saya itu memang terbiasa mencari hal-hal baru dan tertantang untuk maju di autodidak, Bu. Jadi mungkin saya harus berselancar dulu di internet, di YouTube, memahami bagaimana cara atau trik-trik untuk belajar IT, khususnya dalam editing video, Bu. Baru membuka banyak literatur, khususnya dalam mengembangkan potensi saya yang ingin saya capai, yaitu mahir dan mampu membuat video pembelajaran sendiri, Bu. Ya, tentunya setelah saya belajar mandiri, saya harus bertanya kepada teman sejawat yang mahir, Bu. Dalam hal ini teman yang saya anggap mampu untuk membimbing saya, sehingga kegalauan saya yang berkaitan dengan ketidakmampuan saya terhadap IT ini bisa kemudian terselesaikan. Sekali nih Pak ya. Iya, jadi Bapak punya rencana untuk mencari beberapa literasi ya dari internet, dari YouTube. Kemudian Bapak juga berencana untuk langsung bertanya sama teman yang lebih mahir. Saya rasa ini langkah yang bagus ya menurut Bapak.
Nah, kira-kira atau saya bertanya dulu, bagaimana perasaan Bapak sekarang sampai saat ini? Iya, Apa sudah alhamdulillah Bu. Iya, agak tercerahkan? saya merasa kayak apa ya, mendapatkan kembali kepercayaan diri saya Bu. Iya, Jadi yang sebelumnya kayak saya enggan atau malu-malu untuk bertanya dan ya. seterusnya, setelah mendengarkan beberapa pertanyaan dari Ibu, saya seakan-akan ini kepercayaan diri saya kemudian kembali dan saya ingin cepat-cepat pulang ke rumah untuk memulai itu. Mantap sekali, Dek. Iya. Nah, sekarang berapa lama waktu yang Bapak akan butuhkan agar Bapak bisa kembali eh, kembali sama temannya dan mencapai kondisi ideal yang Bapak harapkan? Berapa waktu yang Bapak butuhkan untuk bisa mencapai kondisi ideal itu, Pak? Ya, yang saya sampaikan tadi Bu, saya ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Sepertinya sebentar saya akan berusaha dulu di rumah untuk membuka literatur, mempelajari video-video yang ada di YouTube. Dan mungkin besok Bu, saya akan sudah mulai bergabung dengan teman-teman, khususnya menanyakan tentang itu Bu. Tapi mungkin belum kayak akrab sekali Kak ini. Mungkin saya kayak pendekatan dulu Bu. Ya, kalau mudah-mudahan teman-teman juga merespon dengan baik. Artinya Pak, mungkin bisa dikasih rentang waktu seminggu atau berapa waktunya kah? 2 minggu Ya, untuk ya bisa. mungkin paling lama 1 minggu Bu. Ya saya target 3 hari lah Bu, 3 sampai 5 hari. Oh, Masya Allah, 3 sampai 5 hari ya. Ya, Uh, Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa usaha atau rencana yang Bapak akan lakukan ini sudah berhasil atau sudah sesuai dengan keinginan yang Bapak inginkan? Ya, itu tadi Bu, karena permasalahan awal dari saya sebelum di coaching sama Ibu, itu kegalauan saya, kurang percaya diri, bergaul dengan teman-teman. Ya, mungkin indikatornya ketika dikatakan itu berhasil dan seterusnya, ya saya sudah harus menjalin Bu keakraban dengan teman-teman, mengembalikan kepercayaan diri saya, dan tentu saja saya sudah mahir dan bisa khususnya di editing video Bu, dan bisa membuat video pembelajaran sendiri. Nah, apa komitmen Bapak setelah ini? Komitmen saya itu yang pertama Ibu, tentu saya harus banyak belajar, banyak latihan, banyak berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang dianggap mampu, dan yang paling penting adalah saya harus bisa meluangkan waktu Ibu, meluangkan waktu untuk belajar supaya harapan dan keinginan saya itu bisa terwujud. Jadi komitmennya luar biasa ya, bagaimana mengubah diri untuk bisa meluangkan waktu agar mampu menguasai apa yang Bapak inginkan, yaitu IT, dan bisa kembali pada teman-teman Bapak ya itu. Bagaimana perasaannya sekarang Pak? Lega Bu. Saya kembali bertanya lagi. Lega ini Bu, bersyukur ini bisa di coaching sama Ibu. Saya menjadi lega dan saya kepercayaan diri saya mulai tumbuh dan selalu akan saya tumbuhkan, kembangkan terus. Semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya lebih ramah, lebih humble ke teman-teman, dan bisa bergabung menjadi suatu komunitas di lingkungan sekolah ini. Amin. Mantap sekali Pak ya. Alhamdulillah kalau seperti itu Pak. Saya rasa waktu kita sudah cukup dan Bapak juga sudah bisa keluar dari ranah galaunya, ranah sedihnya. Mudah-mudahan usaha Bapak untuk memperbaiki ini itu bisa berhasil ya Pak. Iya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Rasa itu dari saya Pak. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mas Nini. Ibu Hasneni, Tabe. Waalaikumsalam. Terima kasih atas praktik coaching yang telah dilakukan oleh Pak Sahabudin dan Ibu Susanti. Baik Bu Susanti, setelah melakukan praktik coaching ini, apa yang menurut Ibu yang telah Ibu lakukan sejauh ini terkait alur tirta dan kompetensi coach itu Ibu? Terima kasih Bu. Alhamdulillah dalam proses coaching bersama Pak Sahabudin selaku coach, saya pribadi merasa bahwa alur tirta dalam proses coaching ini itu sudah nampak sekali. Hal itu terlihat mulai dari tujuan diadakannya coaching ini dan nanti akhirnya apa yang diharapkan coaching itu terlihat. Kemudian identifikasi, jadi identifikasi berupa pertanyaan-pertanyaan itu juga terlihat. Kemudian reaksi aksi di sini juga jelas tergambarkan dari pemaparan Pak Sahabudin. Dan terakhir itu tanggung jawab itu juga disampaikan dengan jelas oleh Pak Sahabudin. Kemudian dari segi kompetensi coaching, saya sendiri yaitu kompetensi yang saya spesifikkan tentang pertanyaan, memberikan pertanyaan berbobot. Saya dari diri saya pribadi juga merasa bahwa saya sudah memberikan pertanyaan berbobot itu. Hal itu terlihat dari Pak Sahabudin mampu mengarahkan dirinya untuk kembali bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Saya rasa itu Bu dari saya selaku coach. Terima kasih Bu. Janji Pak Ibu Hasneni. Sudah. Baik Ibu. Baik Ibu, nah selaku pengamat juga saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan praktik coaching yang telah Bapak dan Ibu lakukan. Secara garis besar betul tadi Ibu sudah menampakkan alur tirta dengan baik secara jelas, kemudian kompetensi coach yang secara spesifik berupa memberikan pertanyaan berbobot juga sudah nampak. Nah, yang terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil praktik coaching kita hari ini, Bu? Terima kasih banyak Bu. Jadi pada dasarnya kita tahu bahwasanya idealnya kompetensi coaching yang mesti kita ketahui atau kembangkan itu ada 3, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Saya rasa ke depannya saya ingin lebih menspesifikkan pada yang 2 kompetensi coaching itu lagi, yaitu berupa presence dan mendengarkan aktif. Namun meskipun demikian, saya rasa saya masih perlu berlatih untuk bagaimana memberikan pertanyaan berbobot ini kepada coach saya nantinya saat latihan-latihan coaching ataupun praktik-praktik coaching maupun coaching secara nyata yang mungkin akan saya lakukan sebagai guru. Saya rasa itu Bu dari saya. Terima kasih banyak Pak Sahabudin dan Ibu Susanti atas waktunya. Mudah-mudahan praktek kita hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi.